Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sungguh luar biasa. Kita bisa berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur dan bersemangat. Karena hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan baru. Kita akan sama-sama mendalami materi pembelajaran dengan tema yang baru. Ini adalah kesempatan istimewa bagi kita semua untuk bertumbuh. Tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menuntun dan menerangi setiap langkah kita dalam pembelajaran ini. Saya percaya, melalui tema yang baru ini, Tuhan telah menyiapkan berkat dan hikmat yang luar biasa bagi kita. Mari kita awali dengan doa, memohon penyertaan-Nya, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih telah bergabung. Jangan lupa ikuti terus perjalanan kita. Shalom. Pernahkah Anda merasa seperti sebuah proyek yang terbengkalai? Sesuatu yang pernah dijanjikan akan indah, namun kini terlantar dan dilupakan orang. Perasaan itu memang berat. Mungkin Anda merasa tidak berharga, diabaikan, atau bahkan ditinggalkan. Namun, tahukah Anda, firman Tuhan hari ini yang kita akan renungkan bersama dari kitab Yesaya pasal 62 datang untuk memberikan kita sebuah identitas baru dan harapan yang bersinar terang. Mari kita baca dari Yesaya 62 ayat 1-3. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti terang, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh mulut Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota perhiasan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Konteks pasal ini adalah janji Tuhan yang luar biasa untuk memulihkan Yerusalem. Setelah melewati masa pembuangan yang kelam, kota itu hancur dan penduduknya tercerai-berai. Mereka merasa ditinggalkan dan sunyi. Tapi Tuhan berjanji tidak akan diam saja. Dia akan bertindak sampai kebenaran dan keselamatan Yerusalem bersinar terang benderang. Hal yang paling menarik adalah perubahan status yang Tuhan janjikan. Di ayat 4 dikatakan bahwa mereka tidak akan lagi disebut yang ditinggalkan, atau tanah mereka disebut sunyi. Sebaliknya, Tuhan sendiri akan memberikan nama baru, Hefzibah, yang artinya yang berkenan kepodiku, dan tanah mereka Bula, yang artinya yang bersuami. Ini adalah gambaran sebuah transformasi total dari yang dianggap tidak berarti menjadi mahkota perhiasan yang indah di tangan Tuhan. Ini bukan karena perbuatan mereka, tapi murni karena kasih karunia dan inisiatif Tuhan. Renungan ini juga punya panggilan penting bagi kita. Coba lihat ayat 6-7. Di sana tertulis tentang para penjaga yang ditempatkan Tuhan di atas tembok-tembok Yerusalem. Tugas mereka adalah untuk tidak pernah diam, baik siang maupun malam. Mereka harus terus-menerus mengingatkan Tuhan akan janjinya, sampai Dia memulihkan Yerusalem sepenuhnya. Ini adalah gambaran yang kuat tentang panggilan kita untuk menjadi pendoa yang tekun. Kita diajak untuk terus berdoa dan menagih janji Tuhan, bukan karena Dia pelupa, tetapi karena Dia ingin kita aktif berpartisipasi dalam pekerjaannya, tekun mencari wajah-Nya, dan memegang erat janjinya sampai itu terwujud sepenuhnya dalam hidup kita dan dunia di sekitar kita. Jadi, hari ini, mari kita pegang pesan ini erat-erat. Mungkin dunia atau bahkan diri Anda sendiri memberi label yang ditinggalkan atau tidak berharga. Tapi di mata Tuhan, Anda adalah Hefzibah yang berkenan baginya. Anda adalah mahkota perhiasannya. Hiduplah sesuai dengan identitas baru yang luar biasa ini.
Jangan biarkan perasaan rendah diri menguasai Anda. Berdoalah dengan tekun, nantikan pemulihannya. Dan bersinarlah sebagai terangnya dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji status baru yang Kau berikan di dalam-Mu. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami untuk hidup dalam identitas yang telah Engkau berikan. Sebagai anak-anak yang Engkau kasihi dan berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami juga untuk menjadi penjaga doa yang setia, yang terus menantikan penggenapan janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton renungan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.